Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah darinya dan berjalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu, dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nasihat mengenai persinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia seperti racun pahit dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu dari dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain tidak mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu tidak masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh ketika daging dan tubuhmu binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku?
Aku nyaris terjerumus ke dalam segala malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan. Minumlah air dari perigimu sendiri, air yang membual dari sumurmu. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti aliran air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan menjadi kepunyaan orang lain juga. Diberkatilah kiranya sumber airmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan binal? Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Berbagai nasihat. Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu, yang mengedipkan matanya, yang memberi isyarat dengan kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang persinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ketika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Ketika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Ketika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan bina. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang pelacur, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar.
Kalaupun tertangkap, ia harus membayar 7 kali lipat. Seluruh isi rumahnya harus diserahkan. Namun, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Aibnya tidak terhapuskan. Karena cemburu membuat geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan apapun, dan ia akan tetap bersikeras betapapun banyaknya pemberianmu.